Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang skala Likert. Tapi sebelum saya lanjut ke penjelasan materinya apa itu skala Likert, saya akan menunjukkan kepada teman-teman sebuah gambar. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih ini tuh gambar apa? Nah, kalau misalnya yang udah pernah ngisi survei itu pasti tahu ya ini gambar apa. Jadi gambar ini adalah salah satu contoh skala Likert di kuesioner. Nah, jadi di situ kan ada pertanyaannya. Nah, untuk skala Likertnya di sini ada 5, mulai dari SS itu sangat setuju, lalu ada setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan yang terakhir adalah sangat tidak setuju. Jadi skala Likert atau Likert scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Francis Likert, seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. 5 pilihan tersebut diantaranya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selain gradasi persetujuan, dapat juga digunakan pada beberapa jenis gradasi tentang sikap dan pendapat, seperti sangat suka, suka, netral, tidak suka, dan sangat tidak suka. Sebenarnya untuk perhitungannya, skala Likert ini dibagi menjadi 2, ada skala Likert 1 dan skala Likert 2. Nah, untuk sebagai contoh dari skala Likert 1 ada total 100 responden. Nah, jawaban dari 100 responden tersebut kita akan analisis dengan melakukan perhitungan seperti contoh di bawah ini. Baiklah, untuk sebagai contoh ada total 100 responden. Terdiri dari 30 responden menjawab sangat setuju atau SS, 30 responden menjawab S atau setuju, 5 responden menjawab RG atau ragu-ragu, 20 responden menjawab TS atau tidak setuju, dan 15 responden menjawab STS atau sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, terdapat 60 responden atau 60% yang terdiri dari 30 responden memilih setuju dan 30 responden lainnya memilih sangat setuju. Nah, dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas karyawan di perusahaan tersebut setuju dengan peraturan perusahaan. Skala Likert kedua, cara kedua untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis interval. Agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif, jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor Likert seperti di bawah ini. Untuk SS sangat setuju diberi poin atau nilai 5, untuk setuju diberi nilai 4, RG atau ragu-ragu diberi nilai 3, TS atau tidak setuju diberi nilai 2, dan STS sangat tidak setuju diberi nilai 1. Jadi dari yang paling tinggi itu adalah sangat setuju, kita beri poin 5, lalu semakin menurun jadi 5, 4, 3, 2, 1. Yang sangat tidak setuju itu adalah poin terendah diberi nilai 1. Nah, ini langsung kita masuk ke perhitungannya ya. Nah, total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Untuk jawaban sangat setuju atau SS, terdapat 30 responden yang memilih dengan skor 5. 5 ini adalah skor yang sudah kita tentukan tadi ya, di slide sebelum ini. Nah, jadi 30 responden dikali 5 hasilnya sama dengan 150. Untuk jawaban setuju atau setuju, terdapat 30 responden yang memilih dan poinnya adalah 4, jadi 30 dikali 4 sama dengan 120. Untuk jawaban ragu-ragu, terdapat 5 responden yang memilih, dikali poinnya itu 3, jadi hasilnya sama dengan 15. Untuk jawaban tidak setuju, terdapat 20 responden yang memilih, dikali poinnya itu 2, jadi sama dengan 40. Untuk jawaban terakhir sangat tidak setuju, terdapat 15 responden yang memilih dan poinnya adalah 1, jadi hasilnya 15. Nah, jadi total skor ini kita jumlah hasilnya semua ya. Jadi totalnya itu ada sekitar 340. Nah, selanjutnya kita menghitung skor maksimum dan skor minimum.
Rumusnya itu adalah jumlah responden dikali skor tertinggi Likert. Jadi rumusnya ini adalah 100 dikali 5. 100 ini adalah jumlah responden yang tadi yang di awal sudah saya beritahu ada 100 responden dikali dengan 5 skor tertinggi, yaitu skor untuk jawaban sangat setuju. Dan untuk skor minimumnya, rumusnya itu adalah jumlah responden dikali skor terendah Likert. 100 jumlah respondennya dikali dengan 1. Untuk jawaban sangat tidak suka, poinnya adalah 1, jadi 100 dikali 1. Selanjutnya kita masukkan perhitungannya. Untuk perhitungannya ini adalah dalam kurung total skor dibagi skor maksimum dikali dengan 100. Total skor ini adalah total skor tadi jawaban yang sudah kita kalikan dengan poin ya, yang tadi hasilnya itu sama dengan 340 dan dikali dengan skor maksimum. Skor maksimum nih yang ini ya itu lalu dikalikan dengan 100 dan mendapatkan hasil 68%. Nah, jadi ini tuh ada intervalnya ya. Jadi untuk kita melihat 68% ini dia masuknya di mana. Jadi ini ada interval penilaiannya. Untuk indeks 0 sampai 19,9% itu sangat tidak setuju. Untuk indeks 20 sampai 39,90% tidak setuju. Lalu untuk indeks 40 sampai 59,99% itu adalah ragu-ragu. Indeks 60 sampai 79,99% itu setuju. Dan indeks 80 sampai 100% itu sangat setuju. Nah, karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 68%, maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju akan peraturan perusahaan yang mengharuskan semua karyawannya melepaskan jam tangan, cincin, tali pinggang sebelum masuk ke wilayah produksi. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan materi kita pada hari ini, yaitu tentang skala Likert. Jadi skala Likert ini ada 2 ya, cara penghitungannya skala Likert 1 dan skala Likert 2. Baiklah, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.